broken hearted. Silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. This is for the one who stood their ground. For Tommy and Jean, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't never luck, you got to make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Better stand strong when they're calling you out. Don't bend, don't break, babe, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Oh, now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Masih ya? Nah, kosong, langsung kosong. Semuanya kebanyakan turun di Jogja. Halo. Dingin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rauh Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, kesehatan, kelancaran rezeki, dan mudah-mudahan enteng jodoh bagi yang belum dapat jodoh ya. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan tercapai di tahun ini, di tahun 2025 ketika video ini tayang pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua semenjak nonton video ke episode 105 ini saudara dan kita semua dilancarkan rezeki pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, kebetulan episode yang ke 105 ini bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun pemirsa. Waduh. Tepatnya video ini tayang bulan September 2025 atau 1 bulan setelah Indonesia menginjakkan 80 tahun. Waduh. Mudah-mudahan negara yang kita cintai, negara Indonesia, bangsa Indonesia ya, semakin damai, semakin sejahtera, semakin tentram di usia yang 80 tahun, dan mudah-mudahan negeri kita akan langgeng selama-lamanya sampai dunia kiamat pemirsa. Waduh. Insya Allah dengan kepemimpinan presiden kita saat ini, Sang Macan Asia, negeri kita akan menjadi negeri Macan Asia pemirsa. Oleh karena itu mudah-mudahan diawali dari usia 80 tahun dan seterusnya, negeri kita akan menjadi negeri yang super power, Macan Asia, yang bisa mensejahterakan rakyatnya, mententeramkan rakyatnya, dan juga mungkin terbebas dari hama-hama pemirsa. Amin. Dan juga bisa mendamaikan dunia sekaligus menggaungkan ke internasional pemirsa, menjadi negeri yang penuh dengan perdamaian dan bisa mendamaikan dunia
bahkan menjadi panutan bagi negeri-negeri yang lain pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, selain itu marilah kita berdoa untuk keselamatan bangsa Palestina, berdoa untuk bangsa Palestina, karena bangsa Palestina sejatinya adalah bangsa pahlawan bagi Indonesia pemirsa. Waduh, bangsa Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia merdeka pemirsa. Ini gimana ceritanya ya, memang sudah bahas ya. Jadi Indonesia itu merdeka proklamasi tahun 1145, 1144 bulan September. Waduh, bangsa Palestina mendukung kemerdekaan pemirsa. Waduh, kok bisa ya? Memang sudah bahas ya di episode sebelum-sebelumnya pemirsa. Atau saudara carilah di sumber di media sosial internet pemirsa. Jadi bangsa pertama yang mendukung kemerdekaan ya bangsa Palestina pemirsa. Selain itu bangsa Palestina juga ikut serta berperan penting dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, membantu Indonesia merdeka. Salah satunya menggalang dana untuk bangsa Indonesia, karena dahulu bangsa Palestina ini banyak saudagar-saudagar kaya pemirsa. Waduh, yang menggalang dana ya untuk bantuan kepada Indonesia pemirsa, yang saat itu Indonesia baru merdeka, tak punya apa-apa ya, tak punya uang, tak punya duit, apalagi untuk menggaji pegawai yang pas-pasan pemirsa. Tapi alhamdulillah berkat bantuan, salah satunya bantuan dari saudagar Palestina, Indonesia terbantu pemirsa. Selain itu bangsa Palestina pun berperan penting dalam mempromosikan Indonesia ke kancah internasional, ke dunia internasional, terutama negara-negara Timur Tengah dan Liga Arab pemirsa. Berkat ya promosinya bangsa Palestina, banyak negara-negara Arab yang mulai mendukung kemerdekaan Indonesia pemirsa. Dan bahkan berita proklamasi pun tersebar luas sampai ke Eropa pemirsa, dan mulai mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, menurut Bung Karno, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang selalu menghargai para pahlawan, termasuk bangsa Palestina adalah pahlawan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita dukung kemerdekaan bangsa Palestina. Minimal dengan doa kita ya, dengan dukungan kita, mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka, terbebas dari hama-hama penjajah Israel pemirsa, kembali merdeka, tentram dan bahagia seperti sejak zaman dahulu sebelum berdirinya Israel pemirsa. Ya mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka pemirsa. Amin. Merdeka Palestina, Free Palestine. Ubur-ubur ikan lele, selamat malam le. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le, selamat siang, selamat sore, selamat kapanpun saudara menonton episode yang ke-105 perjalanan epik ke Tanah Dewata, Bali, Lombok, Banyuwangi, Surabaya, Yogyakarta. Dan sekarang episode ke-105 akan selangkah lagi ya pulang ke kota tanah air Mamang ya, yaitu kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin pemirsa, Provinsi Jawa Barat ya, yang ketika video ini tayang di bulan September 2025 sedang dipimpin oleh Haji Udin, oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya. Ya mudah-mudahan saja kedepannya Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara, bukan lagi menjadi pemimpin Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-105 ini ceritanya Mamang naik kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng menuju kota Tasikmalaya. Dan sekarang sudah lewat ya stasiun Tugu Yogyakarta dan beberapa stasiun lagi. Memang lupa nih stasiun apa ya. Karena episode ke-105 ya ceritanya diawali di dunia peri, di resto pemirsa. Di restoran kereta api sedang membeli kopi pemirsa. Waduh. Dan kebetulan sekali ketika berada di resto ini menurut Mamang seolah-olah fansnya berasa di dunia peri pemirsa. Waduh, hilir mudiknya para pramugara yang cantik-cantiku dan cakep. Waduh, apalagi memakai pernak-pernik Natal, bertopi khas Sinterklas. Ini mirip-mirip
Putri Tinkerbell pemirsa. Waduh, dalam serial Tinkerbell atau Peter Pan ya, Neverland. Waduh, hilir mudik ya, yang mungkin saja ya para pramugari ini yang cantik-cantiku, waduh, hilir mudik meskipun tak terlihat sayap ya, mungkin beliau punya sayap pemirsa, atau bidadari tanpa sayap. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, memang pun telah membahas dunia peri pemirsa, di mana kereta resto ini ya merasakan dunia peri. Bagi saudara yang baru datang, baru nongol, mungkin akan bertanya ya, seperti apakah dunia peri? Memang sudah bahas di episode kemarin pemirsa, episode ke-104. Waduh, memang sudah cantumkan link deskripsinya, di link deskripsi, tinggal buka ya deskripsinya, ada link episode ke-104 pemirsa. Namun bagi saudara yang baru datang, yang baru buka dan baru masuk ke channel Mamang dan baru nonton episode ke-105 ini, alangkah baiknya saudara tontonlah episode-episode tentang perjalanan epik ke Tanah Dewata, Bali, Lombok, Surabaya, Banyuwangi, Yogyakarta ya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi dari episode sebelum-sebelumnya, bahkan episode 1, 2, 3, 50. Waduh. Jadi klik episode 50 dan klik lagi episode ke-1 pemirsa, supaya kronologis ya. Kenapa sekarang Mamang di episode ke-105 sedang naik kereta api, sedang beli kopi di dunia Neverland, aduh, dunia Tinkerbell, waduh, di mana pramugarinya cantik-cantiku ya. Ya mirip-mirip peri namun tak bersayap pemirsa. Waduh. Di kereta api Mutiara Selatan pemirsa, yang akan pulang ke kota Tasikmalaya. Jadi kalau nonton dari sebelum-sebelumnya, saudara akan paham ya kenapa Mamang ada di kereta api ini. Ketika berada di kereta resto yang vibes-nya mirip dunia peri, waduh, Mamang lihat banyak sekali yang nongkrong di sini. Waduh, padahal ini waktunya pukul 2 lebih pemirsa, 2 dini hari, 2 malam, atau 2 dini hari, 2 subuh, 2 pagi, yang mungkin tinggal 2 jam lagi untuk waktu subuh pemirsa, dan mungkin 2 jam lagi akan sampai ke kota Tasikmalaya pemirsa. Waduh. Dan ternyata ya, di antara para penumpang yang tertidur di kereta-kereta lain, di kereta resto malah sibuk, malah ramai pemirsa, bahkan ada yang tidak kebagian kursi pemirsa. Waduh. Di antara yang nongkrong-nongkrong di kereta resto ini ya, Mamang lihat ada sekelompok ya berbadan tegap ya, berambut cepak ya mirip-mirip anggota tentara pemirsa ya. Ada kemungkinan beliau ini adalah anggota tentara TNI, karena ketika Mamang naik kereta api Mutiara Selatan, Mamang lihat ya ada beberapa yang beranggota tentara yang berbaju loreng dan berbaret jingga pemirsa. Itu artinya kalau berbaret jingga itu dari TNI Angkatan Udara yang dikenal dengan Paskas ya, pasukan khas Angkatan Udara pemirsa. Dan yang sekarang yang nongkrong di sini Mamang lihat yang rambut cepak ya, berbadan tegap pemirsa. Waduh, berbaris ya, ngopi-ngopi, meskipun beliau ini menggunakan pakaian biasa, berbarut jaket ya, dan terlihat seperti ya warga biasa, namun ya kelihatan ya khas-khas TNI-nya. Waduh. Jadi duduknya aja kan tegap pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata kereta resto ini penuh ya. Semakin malam semakin penuh, banyak yang datang pemirsa, banyak yang memesan makanan, bahkan ada yang tidak kebagian kursi pemirsa. Waduh. Akhirnya Mamang pun ya mengalah ya, kasihan bagi yang ingin makan-makan di sini, kursinya ya tak ada kursi pemirsa. Waduh, akhirnya Mamang pun mengambil kopi untuk kembali duduk ke kereta Mamang ya, di eksekutif 2 pemirsa.
Akhirnya Mamang pun kembali ke tempat duduknya ya. Tempat duduk Mamang di kereta eksekutif yang kebetulan dari resto ke kereta eksekutif ini akan melewati beberapa kereta lain atau gerbong-gerbong lain pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya setelah melewati banyak gerbong ya, beberapa gerbong, sampailah ke gerbong atau kereta Mamang ya, dan ke tempat duduk Mamang pemirsa. Ketika akan duduk, ternyata di belakang Mamang ada ya anggota, waduh, security yang berbaret jingga juga pemirsa. Waduh, apakah itu adalah Paskas? Tentunya bukan pemirsa. Paskas yang itu adalah Polsuska pemirsa, bukan Paskas khas Angkatan Udara, tetapi itu adalah Polsuska, polisi khusus kereta api. Waduh, dimana Paskas dan Polsuska ternyata baretnya sama pemirsa, sama-sama jingga pemirsa. Waduh, sama-sama orange pemirsa ya, atau sama-sama yang dikenal dengan warna jeruk pemirsa. Waduh. Tetapi ya yang satu Polsuska, polisi khusus kereta api, ya security-nya kereta api. Jadi bagi yang bikin keonaran di kereta api, beliaulah ya tugasnya. Atau yang tidak bawa tiket, beliaulah tugasnya pemirsa, yaitu Polsuska. Sedangkan yang berbaret jingga yang satu lagi adalah Paskas pemirsa, pasukan khas Angkatan Udara pemirsa, yang tentunya akan menjaga NKRI dari ranah udara pemirsa. Waduh, bagian tempur udaranya, waduh, udara darat TNI khas Angkatan Udara pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun duduk ya sambil ngopi menikmati perjalanan pemirsa. Ternyata baru sadar ya kereta api ini akan melewati stasiun Kroya pemirsa. Waduh, akan melewati stasiun Kroya atau mungkin akan berhenti di stasiun Kroya pemirsa. Ketika sedang menikmati perjalanan dengan kopi hitam Americano dan sedikit gula-gulanya, waduh, dengan manis ya, yang dibuat oleh variet Tinkerbell, aduh maaf ya, yang dibuat oleh pramugari cantik-cantikku yang mirip Tinkerbell ya, aduh. Ini kopinya berasa manis pemirsa. Apalagi ya Mamang bertemu dan melihat para anggota TNI Angkatan Udara berbaret jingga dan juga Polsuska berbaret jingga pemirsa. Waduh, sama-sama jingga alias orange pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Belanda, Mamang akan sedikit cerita tentang tentara Hindia Belanda. Waduh, jadi di Belanda ini atau pada masa Belanda ini ada tentara Belanda dan tentara Hindia Belanda. Kalau tentara Belanda jelas ya tentara kerajaan Belanda pemirsa, yang direkrutnya biasanya orang-orang asli Belanda pemirsa. Tetapi kalau tentara Hindia Belanda, waduh, ini adalah tentara khusus untuk mengamankan wilayah Hindia Belanda atau yang kita kenal saat ini wilayah Indonesia ketika dijajah Belanda pemirsa. Yang kita kenal tentara Hindia Belanda ini adalah tentara KNIL ya, atau Koninklijk Nederland Indisch Leger ya, atau dikenal dengan tentara kerajaan Hindia Belanda pemirsa. Tentara Hindia Belanda ini terkenal sangat ditakuti oleh kaum pribumi pemirsa, bahkan untuk menjaga kedaulatan Belanda di tanah jajahannya. Di tentara Hindia Belanda ini diisi oleh kebanyakan ya kaum pribumi Indonesia, tetapi ada juga bangsa Eropa pemirsa. Waduh, bangsa Belanda ya, perwira tingginya kebanyakan dari Belanda pemirsa. Sedangkan perwira rendah dan termasuk prajurit itu berasal dari bangsa pribumi pemirsa. Waduh, banyak yang lulusan KNIL ya atau tentara Hindia Belanda yang kelak mendirikan TNI pemirsa. Di antaranya adalah adanya Presiden Soeharto, waduh, yang dahulu pernah ikut KNIL, lalu Jenderal Sudirman
yang dahulu sebelum anggota TNI menjadi Panglima TNI dulu adalah anggota Kenil pemirsa. Lalu ada Jenderal Gatot Subroto pemirsa. Lalu ada Jenderal Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, dan juga para perwira lain yang kelak menjadi tokoh TNI yang dahulu pernah ikut menjadi tentara Hindia Belanda atau yang dikenal dengan Kenil pemirsa. Biasanya lulusan Kenil ini kelak setelah Indonesia merdeka akan membentuk tentara Indonesia dan menjadi perwira penting bagi perang kemerdekaan Indonesia pemirsa. Waduh. Salah satunya Pak Abdul Haris Nasution, beliau ini pernah menjadi anggota Kenil pemirsa. Berkat didikan Kenil inilah maka Pak Abdul Haris Nasution punya banyak strategi ala orang Eropa ya, strategi perang Eropa pemirsa. Waduh. Jadi ketika beliau menjabat menjadi TNI ya, ilmu-ilmu jadi Kenil ya, ilmu-ilmu dari tentara Hindia Belanda dahulu itu dipraktekkan dalam perang kemerdekaan pemirsa, yang pada akhirnya kita memenangkan perang kemerdekaan pemirsa. Selain itu kita kenal dengan Presiden Soeharto yang dahulu Letko Soeharto ya, Mayor Soeharto. Nah Pak Harto ini pernah ikut Kenil pemirsa. Waduh, pernah menjadi tentara Hindia Belanda pemirsa. Ternyata ilmu-ilmu dari Kenil ini yang kebanyakan strategi dan siasat ternyata bisa dipraktekkan ketika perang kemerdekaan. Salah satu prestasinya adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret di kota Yogyakarta yang berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, sejatinya Kenil ini dibentuk oleh Belanda untuk menjaga tanah kolonial Belanda sekaligus untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dibawa oleh kolonial Belanda, termasuk wilayah-wilayah yang dibawa kolonial Belanda ya, untuk menaklukkan wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan di bawah kolonial Belanda pemirsa, termasuk kerajaan-kerajaan yang membangkang kepada Belanda pemirsa atau tidak mau tunduk kepada Belanda. Keganasan Kenil ini sangat melegenda pemirsa, bahkan ditakuti oleh para gerombolan pemberontak atau kerajaan-kerajaan di Nusantara pemirsa yang tak mau tunduk kepada Belanda atau berurusan dengan Belanda pemirsa. Belanda bisa kuat tangguh berkat Kenil pemirsa. Namun Kenil pun ada akhir hayatnya pemirsa. Waduh. Kenil pun tiba-tiba bubar pemirsa dan runtuh. Waduh. Kok bisa ya Kenil bisa bubar pemirsa? Padahal dalam riwayatnya Kenil ini tentara kolonial Belanda, andalan Belanda untuk mempertahankan jajahan di Indonesia pemirsa. Kok tiba-tiba bubar pemirsa? Waduh, bukan karena diserang, bukan karena ditaklukkan, tapi bubar sendiri pemirsa. Bagaimana ceritanya Kenil bisa bubar pemirsa? Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang akan sedikit cerita tentang bubarnya tentara Hindia Belanda yang terkenal kejam dan terkenal sadis dan terkenal suka mengacau dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara atau orang-orang pribumi yang ingin memberontak kepada Belanda pemirsa. Berkat Kenilah ya, tentara Hindia berkat Kenilah wilayah Hindia Belanda atau jajahan Belanda ya terjaga pemirsa. Namun ketika Kenil bubar, jajahan Belanda pun bubar pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Kenil bisa bubar pemirsa? Dan bagaimana ceritanya pemirsa? Waduh. Mungkin saudara pernah membaca ya, pernah mendengar ya cerita Kenil bubar pemirsa. Bagi saudara yang pernah membaca ya tinggal skip aja kalau bosan untuk mendengarkan cerita berulang dari Mamang pemirsa. Waduh. Tapi bagi saudara yang ya penasaran dengan cerita Mamang episode ke-105 ini tentang bubarnya Kenil, ya jangan skip ya, siapa tahu bermanfaat pemirsa.
Dan apabila saudara menonton sampai tamat, mudah-mudahan saudara atau keturunan saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, melebihi bos pagar laut, melebihi 9 naga pemirsa, dan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Ya, memang akan berdoa mudah-mudahan siapapun yang menonton sampai tamat episode ke-105, mudah-mudahan saja ya di antara keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini, atau minimal menjadi kesatria di negeri ini, atau mudah-mudahan menjadi orang termakmur, terkaya, tersukses di negeri ini. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan pemirsa. Namun bagi saudara yang tidak berminat untuk mendengarkan cerita Mamang ya, menonton cerita Mamang ya, skip aja, karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah ya, apalagi meminta ke Mamang. Mamang aja kan mencari wifi gratis nih untuk ngupload pemirsa. Ya insya Allah ya, meskipun video recehan seperti ini ya, meskipun kalian saudara akan men-skip ya, suatu saat kalau Mamang jadi gubernur, presiden atau orang penting, saudara akan mencari video receh ini pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang suka tinggal nonton, tak suka ya skip aja ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, maklumlah MacGyver ya, ala kadarnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa, karena sejatinya Mamang membuat konten ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tujuannya bermanfaat ya. Seandainya kurang bermanfaat ya skip aja pemirsa. Bagi saudara punya pendapat, punya komentar ya, berkomentarlah, berpendapatlah ya. Mudah-mudahan pendapat saudara ini bermanfaat bagi kita semua ya. Namun berpendapatlah ya, pendapat dengan penuh perdamaian, bukan bikin keonaran ya. Jangan sampai bergaya-gaya Mossad yang ingin ngadu domba pemirsa. Ya mohon maaf saja ya, Mamang pun akan men-skip saudara apabila saudara berkomentar yang agak aneh-aneh atau bikin keonaran pemirsa, karena channel ini penuh perdamaian pemirsa. Dan Mamang pun tak asal bicara, sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan ya. Oleh karena itu bagi saudara yang punya sumber sendiri, yang punya pendapat sendiri yang berbeda dengan Mamang, boleh sharing-sharing di kolom komentar ya, supaya menambah wawasan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, dilansir dari Historia.id dengan judul artikel Tentara Kolonial dalam Pusaran Massa. KNIL atau KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger atau Tentara Hindia Belanda, adalah garda terdepan kolonialis Belanda dalam menguasai Nusantara selama seabad lebih. Perjalanannya yang penuh dengan lika-liku. Ditulis oleh Randi Wirayuda, edisi 25 Juli 2019. Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau yang kita kenal dengan KNIL, singkatan dari Nederland Indisch Leger, adalah angkatan bersenjata yang dikelola oleh Kerajaan Belanda di wilayah jajahannya, yaitu Hindia Belanda alias Indonesia, di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Angkatan Udara KNIL adalah Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Unsur-unsur Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Angkatan Laut Gouvernement juga ditempatkan di Hindia Belanda. Meskipun KNIL melayani pemerintahan Hindia Belanda, banyak anggotanya yang berasal dari pribumi, bahkan sebagian besar dari pribumi pemirsa. Pribumi Hindia Belanda alias asli orang Indonesia, orang-orang Afrika dan juga Guinea Belanda atau Belanda Hitam, dan orang-orang Indo-Belanda. Di antara mereka yang pernah menjadi anggota KNIL pada saat menjelang kemerdekaan adalah Pak Harto, Mangkunegara ke-7, Syarif Hamid II, Urip Sumoharjo, Alex Kawilarang, Abdul Haris Nasution, Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, dan TB Simatupang dan sebagainya. Masih banyak lagi ya alumnus KNIL yang kelak memegang peranan dalam pengembangan dan kepemimpinan di Tentara Nasional Indonesia dan Republik Indonesia. Hari ini 25 Juli
70 tahun silam, atau tepatnya 25 Juli 1950 tahun 1950 silam, di kediaman Komisaris Tinggi Belanda Hans Maas Hervold, naiknya Letnan Jenderal de Cornelis Boutman van Vreden ya naik ke podium, ya naik ke panggung pemirsa. Jadi momen paling ditunggu, krusial dan momentum ya, menjadi sejarah pemirsa. Waduh, bagi Kenil. Beliau adalah panglima terakhir Koninklijk Nederland Indisch Leger atau dikenal dengan Kenil, atau istilah lainnya Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau Tentara Hindia Belanda. Itu menyampaikan pernyataan di depan mikrofon lewat dua bahasa. Bahasa pertama bahasa Belanda dan yang kedua bahasa Indonesia, yang menandakan bubarnya Tentara Kebanggaan Hindia Belanda pemirsa. Waduh, kok bubar ya? Bubarnya serdadu kolonial Belanda dan bubarnya Tentara Hindia Belanda. Waduh, atau bubarnya Kenil yang telah berusia 120 tahun. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, benarkah Kenil ini usianya 120 tahun? Waduh. Pasalnya, monumen Kenil di Brunberg yang mengabadikan usia Kenil sudah direvisi dari penyebutan kurun waktu 1830 sampai 1150 menjadi 1814 sampai 1150. Perubahan itu dilakukan setelah muncul hasil riset Letkol tituler William L. Flink yang meyakini Kenil sudah lahir sejak 14 September 1814, bukan 4 Desember 1830, yang mengacu pada Algemene Order for Het Nederlands Oost-Indisch Leger dari Gubernur Jenderal Johannes van der Bos. Sebelum kepemilikan VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda, VOC pernah menyewa resimen Württembergs pada tahun 1790-1808. Resimen Württemberg ini terdiri dari berbagai bangsa pemirsa ya, menjadi tentara VOC untuk menjaga Nusantara alias menjaga tanah kolonial jajahan VOC di Nusantara pemirsa. Resimen Württemberg ini terdiri dari orang Prancis, Jerman, Eropa, dan juga dari Afrika dan Asia pemirsa, termasuk dari kalangan suku-suku yang ada di Nusantara seperti suku Ambon, Madura, Jawa, Sunda, dan sebagainya, yang direkrut ya dan dibayar oleh VOC untuk menjadi tentara terdepan jikalau VOC ya berhadapan dengan kaum pribumi, penguasa pribumi, atau kerajaan-kerajaan yang tidak tunduk kepada VOC. Jadi sejatinya yang namanya Belanda ya, VOC maupun kolonial Belanda ya, itu merekrut tentara-tentara bayaran pemirsa ya, merekrut tentara-tentara yang berasal dari kalangan pribumi atau bangsa Eropa lainnya pemirsa. Kalau sepenuhnya diandalkan kepada tentara Belanda, tentunya ya tidak cukup untuk menjaga wilayah koloninya di Indonesia yang begitu luas pemirsa. Jadi jangan heran ya, negeri Belanda yang sekecil itu, yang mungkin jumlah penduduknya tak sebanyak wilayah Provinsi Jawa Barat, waduh, tak sebanyak juga wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur saat itu ya, tapi mampu menguasai, mengendalikan wilayah Hindia Belanda atau Indonesia pemirsa. Dimana kan saat itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang masih eksis, dan kerajaan-kerajaan itu bisa ditundukkan oleh VOC. Salah satu kekuatannya, VOC mempunyai tentara ya yang direkrut dari berbagai bangsa pemirsa, termasuk dari kaum pribumi. Waduh. Jumlah pasukan VOC yang dikenal dengan resimen Württemberg ini kurang lebih sekitar 2000 tentara pemirsa, atau lebih. Kenil secara resmi berdiri pada tanggal 28 Agustus 1814, tidak lama setelah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda dikembalikan. Setelah sebelumnya Hindia Belanda sempat dikuasai oleh Inggris pemirsa, dengan gubernur jenderalnya yang terkenal Thomas Stafford Raffles.
dari 1811 sampai 1816. Baru tahun 1814 ada pemindahan kekuasaan wilayah Hindia Belanda yang dahulunya dikuasai Inggris, ya, dikembalikan kembali kepada Belanda, pemirsa. Tidak lama setelah kekuasaan Belanda kembali menguasai Hindia Belanda yang sebelumnya dikuasai Inggris, pada awalnya dibentuklah KNIL, ya. KNIL merupakan bagian dari tentara kerajaan Belanda yang dibentuk untuk menumpas pemberontakan di tanah jajahannya. Jadi setelah Hindia Belanda yang dulu sempat dikuasai Inggris dikembalikan lagi ke Belanda, ya, ternyata banyak pemberontakan yang menentang Belanda, pemirsa. Waduh, salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Patimura, pemirsa, di Maluku. Waduh, dan juga pemberontakan kerajaan-kerajaan lain yang tidak tunduk kepada Belanda. Untuk mengatasi hal itu, maka Belanda pun membentuk tentara khusus Hindia Belanda yang awalnya saat itu masih dari bagian dari tentara kerajaan Belanda. Waduh. Pada tanggal 4 Desember 1830, Johannes van der Bos mengeluarkan keputusan yang dinamakan Algemene Order for Het Nederlands Oost-Indisch Leger, di mana ditetapkan pembentukan angkatan tentara sendiri khusus untuk Hindia Belanda atau khusus untuk tanah jajahan Belanda. Hindia Belanda ini istilah lain dari Indonesia ketika masa dijajah Belanda, pemirsa. Tentara Hindia Belanda tersebut dinamakan dengan Oost-Indisch Leger atau bahasa Indonesianya Tentara India Timur. Waduh, karena memang saat itu Indonesia dikenal dengan Hindia Belanda, Indianya milik Belanda, pemirsa. Waduh. Nah, tentara khusus Hindia Belanda ini tidak langsung berdiri sendiri, tidak langsung di bawah tentara Belanda keseluruhan, pemirsa. Usut punya usut, kenapa Van der Bos mendirikan tentara khusus Hindia Belanda? Karena saat itu, ya, terjadi perang yang dikenal dengan perang Diponegoro, pemirsa. Waduh, dimana ketika perang Diponegoro, ya, tentara Belanda itu kewalahan, ya, dalam menghadapi pemberontakan terbesar di Pulau Jawa yang dikenal dengan Perang Jawa, pemirsa. Ternyata selain Perang Jawa itu merembet ke daerah-daerah lain, diantaranya adalah Perang Padri, lalu ke Maluku, ya, dan juga ke daerah Banjarmasin dan sebagainya, pemirsa. Oleh karena itu, disitulah tercetus ide untuk membentuk tentara sendiri khusus Hindia Belanda yang kelak di bawah Panglima Hindia Belanda dan di bawah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pemirsa. Dan yang paling unik, ya, tentara Hindia Belanda ini merupakan tentara campuran. Para serdadu perwiranya campuran dari berbagai kalangan, ya, dari orang Eropa, orang Belanda, dan juga orang-orang pribumi, pemirsa. Sehingga orang-orang pribumi bisa menjadi tentara Belanda. Lain halnya dengan tentara kerajaan Belanda, di mana itu pasti dari perwira sampai serdadunya pasti adalah orang-orang Belanda. Lain halnya dengan tentara Hindia Belanda. Tentara Hindia Belanda dari perwira, serdadu itu campuran, pemirsa, ya, dari orang pribumi, orang Belanda, orang Eropa. Waduh. Namun kenyataannya bangsa pribumi yang ikut menjadi tentara Hindia Belanda hanya sampai serdadu atau perwira rendahan, pemirsa. Waduh. Tak pernah menjadi jenderal, pemirsa. Oost-Indisch Leger atau Tentara India Timur kemudian berubah nama pada tahun 1836. Raja William I memberi predikat Koninklijks pada angkatan perang ini. Tentara Oost-Indisch Leger berubah nama menjadi Koninklijk Nederland-Indisch Leger. Waduh. Kadang dijuluki secara kolektif Jan Puseler dan istri-istrinya dijuluki Sarina. Waduh, kenapa nih ya disebut Jan Puseler? Namun dalam penggunaan sehari-hari kata ini tidak pernah digunakan selama sekitar 1 abad. Baru pada tahun 1933 Henry Collins, Perdana Menteri Belanda saat itu, diam-diam
beritahu Gubernur Jenderal Hindia Belanda bahwa ia akan menghargai kalau nama angkatan tentaranya diganti dengan Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Knill terlibat dalam banyak kampanye militer melawan kelompok-kelompok pemberontak pribumi Indonesia di berbagai daerah, termasuk Perang Padri 1821-1845, Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825-1830, penumpasan perlawanan penduduk di Bali ya atau penaklukan Bali pada tahun 1849, dan Perang Aceh yang sangat panjang dan melelahkan dan perang terlama terganas pemirsa 1873-1904. Pada tahun 1894 Lombok dan Karangasem dianeksasi atau dikuasai Belanda sebagai tanggapan atas laporan aristokrat lokal Bali yang menindas penduduk Sasak. Bali akhirnya dikuasai dalam intervensi Belanda di Bali tahun 1106 dan intervensi terakhir Belanda di Bali 1108. Akhirnya seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke dipertahankan dan dikuasai, ditaklukkan oleh tentara yang dikenal dengan Knill, tentara Hindia Belanda, di mana di dalamnya ada orang-orang pribumi yang menjadi serdadunya pemirsa. Dalam undang-undang Belanda tidak mengizinkan para wajib militer untuk ditempatkan di wilayah jajahan, sehingga tentara di Hindia Belanda hanya terdiri dari prajurit bangsa pribumi yang dikenal dengan prajurit bayaran atau sewaan. Kebanyakan mereka berasal dari negara-negara Eropa, Prancis, Jerman, Belgia, dan Swiss. Tidak ada orang Belanda, hanya beberapa mungkin orang Belanda. Tidak sedikit dari mereka yang adalah desertir dari pasukan-pasukan dari negerinya, atau yang mendapatkan hukuman atau dipecat dari negara asalnya, sehingga ketika dipecat dari tentara Jerman, tentara Prancis, larinya ke Hindia Belanda pemirsa, melamar kerja ya untuk dikontrak menjadi Knill pemirsa. Dan kebanyakan mendapat posisi perwira pemirsa. Namun juga tentara Belanda yang melanggar peraturan di Belanda diberikan pilihan ya. Jika melanggar peraturan menjadi tentara Belanda, hukumannya adalah dikirim menjadi tentara Hindia Belanda atau turun kelas pemirsa. Menjalankan hukuman penjara atau bertugas di Hindia Belanda, mereka mendapat gaji bulanan yang besar. Tahun 1870 misalnya, seorang serdadu menerima 300 gulden atau setara dengan penghasilan seorang buruh selama 1 tahun. Berapa nih 300 gulden saat itu? Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Knill melanjutkan penaklukan di seluruh kepulauan di Indonesia. Setelah tahun 1104, Hindia Belanda dianggap aman dengan tidak adanya lagi perlawanan bersenjata berskala besar terhadap pemerintah Belanda dari bangsa pribumi atau Indonesia. Sampai keamanan itu sampai Perang Dunia Kedua pemirsa. Dan Knill menjalankan peran defensif untuk melindungi Hindia Belanda dan kemungkinan invasi asing. Pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua ya, Knill ini kebanyakan ngopi pemirsa. Di dalam negeri tidak ada pemberontakan dari kaum pribumi ya. Dari luar, pemerintah Belanda melakukan aksi politik netral pemirsa, alias tidak memihak pihak yang sedang berperang. Oleh karena itu ketika Perang Dunia Pertama ya, kebanyakan Knill ini adalah defensif ya, ngopi-ngopi. Hanya apel pagi, siang, malam pemirsa. Main catur-catur pemirsa. Ketika Nusantara dianggap aman, yaitu dari terakhir itu Perang Aceh tahun 1104 sampai nanti menjelang Perang Dunia Kedua, Knill hanya diperbantukan untuk tugas kepolisian militer pemirsa. Bahkan Knill ditugaskan untuk menangkap maling, perampok ya, dan juga yang dikenal dengan begal-begal pemirsa. Salah satunya adalah pemburuan terhadap si Pitung pemirsa. Di Marunda. Jadi Knill yang tadinya tentara garang ya, melakukan banyak kerajaan di Nusantara ya, dan untuk mempertahankan negeri jajahannya dari serangan dari bangsa Eropa lainnya.
Karena dalam keadaan aman dari tahun 1104 sampai 1145, kebanyakan Kenil ditugaskan sebagai kepolisian ya, menjaga rumah-rumah menir, menjaga rumah-rumah pejabat Belanda ya, dan juga menangkap maling ayam pemirsa. Waduh. Ada yang unik juga ya, kenapa Kenil isinya orang pribumi pemirsa? Terutama dalam hal serdadu. Yang pertama, ternyata banyak orang Eropa terutama Belanda tak ingin menjadi serdadu Belanda pemirsa. Waduh, serdadu atau pangkat prajurit garda terdepannya pemirsa. Yang kedua, kenapa serdadu kebanyakan dari orang pribumi ya? Ternyata dalam hal penggajian pemirsa, gaji orang Eropa yang menjadi Kenil ternyata lebih besar, bahkan berkali-kali lipat dibandingkan gaji seorang perwira yang berpangkat perwira dari bangsa pribumi pemirsa. Oleh karena itu kenapa merekrutnya orang pribumi ya, salah satunya untuk supaya mendapatkan gaji yang murah pemirsa. Waduh, dengan kualitas yang baik, waduh, dan bisa menjadi garda terdepan, waduh, yang matinya di depan pemirsa. Baru terasa ya ketika Perang Dunia Kedua meletus pemirsa. Waduh, tiba-tiba Belanda yang tadinya negara netral diserang juga oleh Nazi Jerman pemirsa. Bahkan perangnya hanya 6 hari pemirsa ya. Dalam 6 hari Jerman menaklukkan Belanda. Waduh. Pasukan Belanda di Hindia Belanda sangat dilemahkan oleh kekalahan dan pendudukan Belanda pada bulan Mei 1140 oleh tentara Jerman Nazi. Waduh. Pada tahun 1140 bantuan luar dari Belanda terhadap Kenil secara otomatis terputus, kecuali oleh Satuan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Pasukan Kenil yang ada di Hindia Belanda yang tergesa-gesa dan tidak memadai berusaha untuk berubah menjadi kekuatan militer modern yang tadinya hanya untuk berburu maling ayam ya, untuk berburu para begal, para pemberontakan cilik di pribumi. Waduh, yang dihadapinya adalah golok ya, dan juga cimat golok tanpa senjata modern. Nah, ketika Perang Dunia Kedua meletus dan negeri Belanda dikuasai Jerman, di mana Hindia Belanda masih jadi bagian dari Belanda yang belum dikuasai oleh negara Jerman atau Jepang pemirsa. Oleh karena itu di Hindia Belanda ya, tentara Hindia Belanda pun ya mulai memodernisasi angkatan perangnya dengan tergesa-gesa. Waduh. Pasukan Kenil yang tergesa-gesa dan tidak memadai berusaha untuk berubah menjadi kekuatan militer modern yang mampu melindungi Hindia Belanda dari invasi asing, terutama dari Jepang pemirsa. Waduh. Pada bulan Desember 1141, pasukan Belanda di Indonesia berjumlah sekitar 85.000 personil. Pasukan regulernya terdiri dari 1.000 perwira dan 34.000 tentara yang terdaftar. 28.000 orang diantaranya adalah bangsa pribumi atau Indonesia. Sisanya terdiri dari milisi lokal, satuan penjaga teritorial, dan pembantu sipil. Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda berjumlah 389 pesawat dari semua jenis, tetapi sebagian besar dikalahkan oleh pesawat-pesawat Jepang yang lebih superior. Pasukan Udara Angkatan Laut Kerajaan Belanda atau Kerajaan Hindia Belanda juga memiliki kekuatan yang cukup signifikan di Hindia Belanda. Namun moral pasukan Hindia Belanda ya tak sebanding dengan semangat tempur tentara Jepang pemirsa. Oleh karena itu tentara Hindia Belanda ya kebanyakan melarikan diri pemirsa, kebanyakan disertir, kebanyakan setelah bertempur beberapa menit ya atau tewasnya beberapa orang, akhirnya mereka mundur pemirsa, bahkan meninggalkan pos-pos. Waduh. Secanggih apapun ya senjata, kalau moral tempurnya rendah, waduh, amsyong pemirsa. Akhirnya banyak perwira-perwira Eropa Belanda melarikan diri pemirsa. Waduh, berbondong-bondong melarikan diri ke negara Australia. Dan juga bangsa pribumi ya yang menjadi tentara Hindia Belanda banyak yang bermoral rendah pemirsa. Waduh, ketika bertempur banyak bangsa pribumi yang menanggalkan seragam Kenilnya
menjadi orang biasa pemirsa dan meninggalkan pertempuran. Waduh, gara-gara semangat Kenil yang rendah inilah maka ya wilayah jajahan Belanda begitu mudahnya ditaklukkan oleh Jepang pemirsa. Oleh karena itu yang menjadi garda terdepan sebuah negeri adalah tentara pemirsa. Kalau moral tentaranya pengecut ya, sekali tembak langsung bubar, waduh, mungkin negeri pun akan runtuh pemirsa. Dan ini ya yang dialami oleh kolonial Belanda pemirsa. Belanda menjajah 350 tahun, runtuh dalam beberapa bulan pemirsa. Waduh, bahkan kurang dari 1 bulan. Waduh, runtuh dalam kurang dari 1 bulan. Gara-gara ya moral tentara Hindia Belandanya lemah pemirsa. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Zonker Jarda van Stekerbond dan Panglima Kenilnya Jenderal Hertervoeten akhirnya menandatangani penyerahan pada Jepang di Kalijati 8 Maret 1142 sebagai penanda bahwa Hindia Belanda sudah jatuh ke tangan Jepang pemirsa. Dan secara status bahwa Indonesia di bawah jajahan Jepang. Ketika Indonesia dijajah Jepang, apakah Kenil serta merta bubar? Menyerah di medan laga Hindia Belanda, tapi sebagai organisasi militer Kenil belum bubar pemirsa. Waduh, Kenil malah berpindah kantor ke Australia. Waduh, lebih dulu ada sejumlah pasukan yang kabur ke Australia, bahkan perwira-perwiranya ya, perwira-perwira tangguhnya ya, itu dikirim ke Australia ketika perang menghadapi Jepang ya, ketika serdadu kita sedang bertempur menghadapi Jepang. Waduh, serdadu Kenil menghadapi Jepang, perwira-perwira cakapnya ditarik ke Australia pemirsa. Sehingga ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang dan Jepang menjajah Indonesia, Kenil belum bubar. Kenil malah pindah kantor pemirsa, yaitu ke Australia. Kekuatannya dibangun lagi di Australia. Kekuatan dibangun dengan berfokus pada pembebasan Hindia Belanda, menurut Pak Iwan Ong dalam bukunya. Beberapa perwira Kenil yang lebih dulu kabur antara lain adalah Kapten Simon Hendrik Spoor, waduh, yang pada masa perang kemerdekaan nanti menjadi Panglima Kenil selanjutnya, waduh, sekaligus Panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia. Dan Kapten Burman van Vreden. Van Vreden kemudian jadi wakil Spoor di Kenil dan naik jadi panglima begitu Spoor meninggal. Spoor ini adalah musuh bebuyutan Jenderal Sudirman pemirsa ya. Jadi Jenderal Sudirman meninggal setelah Jogja kembali ya. Begitu juga Panglima Kenil akan meninggal setelah Jenderal Sudirman meninggal. Waduh, dan meninggalnya Jenderal Spoor ini ya masih kontroversi pemirsa, apakah dia bunuh diri, dibunuh atau apa ya. Kalau Jenderal Sudirman jelas ya meninggal karena penyakit pemirsa. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Belanda kembali lagi datang ke Indonesia dengan nama NICA, Netherlands Indies Civil Administration ya, pemerintahan sipil Belanda pemirsa. Begitu juga Kenil yang sejatinya belum bubar pemirsa, merekrut ulang lagi, waduh, mengumpulkan tentaranya lagi, terutama perwira-perwira yang dulu ya ditahan oleh Jepang. Waduh, dengan berdirinya pemerintahan sipil Belanda setelah Perang Dunia Kedua dan Indonesia Proklamasi, Belanda kembali lagi datang ke Indonesia di bawah pimpinan Hubertus van Mook. Kekuatan Kenil kembali dibangun. Ada juga bantuan Lend-Lease Amerika dan kerjasama sekutu. Rekrutannya adalah ex-Hindia Belanda dari Suriname. Nah, Suriname ini adalah salah satu jajahan Belanda di Amerika, di mana Suriname ini kebanyakan adalah penduduk Jawa pemirsa. Ternyata orang Suriname yang penduduk turunan Jawa ini direkrut menjadi tentara Kenil pemirsa. Waduh. Dan ada juga dari Antilles Belanda atau koloni Belanda yang masih utuh. Waduh, di mana di Antilles juga ada kaum pribumi yang bekerja atau dikirim ke Antilles ya, karena Antilles adalah jajahan Belanda. Nah, ketika Kenil dibangun ulang ya, orang-orang pribumi di sana itu direkrut kembali pemirsa. Sekembalinya NICA ke Jawa ya, dengan ikut sekutu,
pada pertengahan Oktober 1145, Kenil mengemban misi untuk menghapuskan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1145. Dan Kenil sekarang punya musuh, yaitu Republik Indonesia alias TNI, ya, Tentara Nasional Indonesia. Tugas Kenil adalah menghancurkan Republik Indonesia, pemirsa. Kenil pun menambahkan personil dari ex-internilan Kenil asal Indonesia Timur. Waduh. Maka jangan heran ya, ketika perang kemerdekaan sejatinya perang antara bangsa sendiri, di mana TNI bangsa Indonesia dan Kenil kebanyakan rekrutan ya dari kaum pribumi bangsa Indonesia, pemirsa, terutama Indonesia Timur. Waduh. Keganasan Kenil tersohor selama perang kemerdekaan dari tahun 1145 sampai 1149, ya, di mana dalam perang tersebut ada dua perang besar, diantaranya adalah agresi militer Belanda 1 1147 dan agresi militer Belanda 2 tahun 1148. Setangguh-tangguhnya Kenil dan seganas-ganasnya Kenil yang menjadi musuh TNI saat itu, ya, musuh Republik Indonesia, pada akhirnya runtuh juga, pemirsa. Waduh, kenapa nih? Di berbagai perundingan Republik dengan Belanda, terutama Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1149, nasib Kenil turut dibahas, pemirsa. Waduh. Akhirnya Belanda pun mengakui kemerdekaan kedaulatan Republik Indonesia berupa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1149. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, pemirsa. Waduh. Kalau Belanda sudah mengakui kedaulatan Indonesia, itu artinya ya Belanda berakhir menjajah Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1149 disepakati ya, para serdadu Kenil yang ditetapkan akan dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1150, tepatnya pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Waduh, atau Indonesia Jakarta. Waduh. 00.01. Artinya setelah jam 12 pas ya, lebih 1 menit, tanggal 26 Juli 1150, maka Kenil yang terkenal ganas, terkenal mampu mempertahankan jajahannya di Nusantara, di Indonesia, tiba-tiba runtuh dalam 1 malam, pemirsa. Waduh. Serdadu Kenil atau perwira Kenil diberi pilihan, ya. Pilihannya yang pertama, bergabung ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, di mana APRIS ini adalah gabungan antara Kenil, bekas Kenil, dan juga TNI, pemirsa, Tentara Nasional Indonesia. Waduh. Yang tadinya kawan ya, sekarang menjadi lawan, pemirsa. Yang tadinya lawan sekarang menjadi kawan. Waduh. Gimana rasanya ya? Akhirnya Kenil pun ya digabungkan ke APRIS bersama TNI. Ya, kawan yang tadinya lawan akhirnya bergabung menjadi kawan, pemirsa. Yang tadinya lawan, musuh menjadi kawan, pemirsa. Waduh. Menjadi satu APRIS ya, Angkatan Perang Republik Indonesia. Kenapa namanya APRIS? Karena saat itu Indonesia bentuknya federal, Republik Indonesia Serikat, pemirsa. Penyerahan markas besar dan alutsista Kenil juga dari 3 matra ya, laut, udara, dan darat, diserahkan kepada TNI yang terutama ke APRIS, pemirsa. Waduh. 3 matra dilakukan dalam sebuah upacara di kediaman Komisaris Tinggi Belanda, Hesper, pada tanggal 25 Juli 1150. Pihak Republik diwakili oleh Menteri Pertahanan yang saat itu dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Abdul Haris Nasution. Peresmian ini ditandai dengan penurunan bendera triwarna Belanda dan digantikan dengan sangsaka merah putih. Waduh. Jadi permusuhan antara Kenil dengan bangsa pribumi, terutama dengan TNI ya, berakhir dengan upacara penutupan, pemirsa. Waduh. Berakhir dengan apel upacara
penutupan alias dikenal dengan upacara penyerahan, ya, penyerahan alutsista Kenil sekaligus pembubaran Kenil, pemirsa. Waduh, dimana dalam upacara ini ya ada barisan tentara Kenil dan juga barisan TNI. Waduh, TNI dan Kenil yang dahulu itu berseteru, pemirsa, ketika perang kemerdekaan, bermusuhan mungkin ya. Di antara mereka masih ada dendam, pemirsa. Waduh, tiba-tiba Kenil harus berakhir, pemirsa. Berakhir diakhiri dengan upacara penutupan. Waduh, maksud penutupan di sini upacara pembubaran Kenil, pemirsa. Dan penyerahan aset-aset Kenil kepada APRIS yang notabene di dalamnya ada TNI, pemirsa. Pagi sebelum resepsi, Letjen Burman van Vreden adalah panglima terakhir Kenil setelah wafatnya Jenderal Spoor, ditemani kepala stafnya Majen Dirk Reinhard Adelbert van Langen berpamitan ke Presiden Soekarno di Istana Kepresidenan, ya, Istana Merdeka sekarang. Waduh. Bersama jajaran stafnya, Jenderal Burman van Vreden akan langsung berangkat ke Belanda setelah pembubaran resmi Kenil. Ditulis oleh tulisan The West edisi 26 Juli 1150. The West ini adalah koran tahun 1150, bisa. Akhirnya ya, pemimpin Kenil yang begitu tangguh memburu Soekarno dan juga ingin menghancurkan Republik Indonesia dan juga ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara berabad-abad, pemirsa. Waduh, bubar setelah upacara pembubaran alias upacara penutupan dan diakhiri dengan bersalaman dengan Bung Karno, pemirsa. Waduh, diakhiri juga ya dengan selamat tinggal bagi bangsa Indonesia. Waduh, bubarlah semua. Di Belanda pun ya diadakan upacara pembubaran serupa. Surat kabar Provincial des Pres Drenthe ya en Asher Koran edisi 26 Juli 1150 memberitakan upacaranya dipimpin oleh Menteri Zonder Portofolio Le Godsen ditemani Menteri Perang Skokking ya, Sekretaris Kementerian Perang Pokkema dan perwakilannya dari Kenil, Jenderal E. Engels ya, beserta Jenderal Y. Moyet mengadakan upacara pembubaran, pemirsa. Ratu Juliana yang saat itu memimpin Belanda turut memberikan pidato dalam resepsi pembubaran itu di Den Haag, yaitu yang berisi ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Kenil dibubarkan pada 26 Juli 1150, hari yang mengakhiri kejayaan setelah 120 tahun berdiri dalam sejarah. Saya menyadari transisi dari kehidupan militer ke sipil akan berdampak pada kehidupan Anda sekalian. Namun, kini bukan waktunya melihat ke belakang, melainkan ke depan. Bersama Anda sekalian adalah prajurit yang pemberani. Namun pemerintah Belanda akan melepas Anda. Bagi yang kembali ke Belanda, kami menyambut Anda kembali. Semoga Tuhan membimbing dan memimpin Anda semua di kehidupan yang baru. Pidato Ratu Juliana 26 Juli 1150 di Den Haag. Pembubaran itu mengakibatkan sekitar 3.250 serdadu Kenil ya kehilangan kontraknya, pemirsa. Waduh, dan kebanyakan berkulit putih ya. Mereka dipulangkan ke Belanda. Lalu sejumlah 26.000 serdadu ya, sebagian pasukan Kenil yang notabene adalah penduduk pribumi, waduh, bangsa pribumi ya, dilebur ke APRIS bersama TNI. Dan 18.750 personil lainnya dibebas tugaskan, meski masih menyisakan 17.000 yang menunggu penyelesaian. Waduh.